anugerahmu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Jumpa kembali dengan renungan pagi terang hidup yang Bapak Ibu bisa ikuti setiap hari mulai jam 6 pagi. Luangkan waktu Anda 10 menit saja. Anda akan diberkati oleh firman Tuhan yang sanggup membangkitkan semangat juang Anda menang atas setiap persoalan yang mungkin hari ini sedang Anda alami. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari saya mengajak semuanya datang menghampiri Tuhan di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, bersyukur berterima kasih karena Tuhan setia memberkati kami bersama dengan seluruh keluarga kami. Teristimewa tatkala kami menyambut berkat-Mu yang selalu baru setiap pagi, kami mendapati Tuhan berkat-berkat yang berasal dari Engkau. Yang sedang kami nikmati bersama keluarga adalah berkat-berkat yang terbaik di dalam kehidupan kami. Sehingga lewat kasih sayang-Mu ini membawa keluarga kami pada satu kesimpulan bahwa Engkaulah Tuhan Sang Pencipta kami, Tuhan Sang Juru Selamat dan Penebus dosa-dosa keluarga kami, yang dengan segala kasih setia Tuhan Engkau berkenan memelihara keluarga kami hari lepas hari. Engkau juga Tuhan Sang Penyembuh kami tatkala kami sakit. Engkau juga yang memulihkan kekuatan kesehatan kami tatkala kami lemah. Engkau juga Tuhan yang selalu menolong kami, melindungi kami, membela kami, dan melepaskan semua keluarga kami dari semua yang jahat. Pagi yang indah kami rindukan suara-Mu Tuhan. Berbicaralah untuk kami, karena kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema pagi hari ini adalah kejahatan anak-anak imam atau pendeta. Bapak Ibu, banyak orang berpikir pastilah yang namanya anak pendeta pasti jadi anak baik, jadi orang benar yang hidupnya saleh kepada Tuhannya, sebab papahnya pasti akan mengajar mendidik mereka dengan firman Tuhan. Papahnya pasti akan memberikan teladan hidup yang baik dan benar kepada anak-anaknya untuk diteladani. Saudara, pikiran yang seperti itu ternyata tidak 100% benar. Sebab justru lewat Alkitab menjadikan kita tahu bahwa tokoh-tokoh yang namanya tertulis di dalam kitab suci ternyata anak-anak mereka bisa meleset juga, bisa melakukan kejahatan juga. Inilah yang terjadi atas anak-anak daripada imam besar Eli. 1 Samuel pasal 2 ayat 11 sampai dengan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan
dicucukkannya ke dalam bejana, atau ke dalam kuali, atau ke dalam belanga, atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli, anak-anak pendeta. Maka tidak heran jika hari ini pun anak-anak pendeta juga bisa keliru. Nah saudara, apa yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli? Mereka datang dengan garpu bergigi 3. Apa yang seharusnya dipersembahkan untuk Tuhan bukan menjadi hak anak-anak Imam Eli, itu diambil untuk diri mereka. Dengan arti kata lain, mereka telah melakukan sesuatu yang tidak menghormati Tuhan, dan mereka telah melakukan perkara-perkara yang jahat di mata Tuhan. Sama seperti yang ditulis di dalam ayat 22 dari 1 Samuel pasal 2 ayat 22 dan 29 demikian. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Mereka juga melakukan dosa seksual dengan perempuan-perempuan yang katanya juga melayani Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Ini juga adalah satu kejahatan yang sangat mendukakan hati Tuhan. Bahkan Tuhan berkata di dalam ayat ke-29 demikian, mengapa engkau memandang dengan loba, dengan rakus kepada korban sembelianku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Inilah yang dikatakan kepada Tuhan, kepada Imam Eli, bahwa anak-anakmu telah berbuat dosa yang begitu luar biasa, loba terhadap milik Tuhan. Terus kemudian juga berbuat dengan dosa seksual dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pikirkan baik-baik. Engkau yang seringkali menyampaikan khotbahmu, persembahkanlah persepuluhanmu, korban pertamamu, hasil pertamamu, buah sulungmu, dan lain sebagainya. Ingat, pelajari baik-baik Alkitab. Jangan sampai salah. Saya mengkhawatirkan banyak pendeta bersama keluarga yakin bahwa persepuluhan adalah milik kalian yang Anda boleh nikmati. Pelajari baik-baik kitab suci. Jika nanti ternyata salah, Anda akan celaka. Sebab di dalam kitab suci itu dipertunjukkan kepada Anda dan saya, ternyata tidak ada rasul satupun, tidak ada nabi satupun yang hidupnya makan dari persembahan persepuluhan. Oleh karena itu, pikirkan baik-baik, pelajari kembali Alkitabnya agar supaya Anda tidak salah bersama keluarga dan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Anda dan saya, hati-hati juga ketika Anda harus mempersembahkan persepuluhan. Pelajari baik-baik kitab suci, kepada siapa engkau harus berikan persepuluhan ini, atau justru Anda ubah persepuluhan ini menjadi persembahan ucapan syukur bagi keluargamu. Bapak Ibu, saatnya engkau harus berangkat bekerja. Pergilah untuk bekerja dan beraktivitas. Yesus Tuhan kita telah melindungi keluar masuk pintu rumahmu dan telah mengutus seorang malaikat yang akan berjalan di depanmu, dan engkau akan ditibakan di tempat tujuan dengan selamat. Engkau juga akan dibawa pulang kembali, ada di tengah para kekasihmu dengan sehat dan selamat pula. Tuhan berkenan memberkati engkau dengan berkat yang berkelimpahan, seiring dengan kasih setia Tuhan yang melimpah atas hidupmu bersama dengan seluruh kaum keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini, amin,
Tuhan adakan